keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia sudah hampir 1 tahun nih kita menjalani kehidupan new normal karena memang ada pandemi dan juga virus corona yang harus memaksa kita berada di rumah lebih banyak daripada di luar rumah. Nah, kondisi ini pastinya berdampak luar biasa, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk anak-anak karena mereka harus terbiasa menjalani aktivitas di dalam rumah, tidak bertemu dengan teman-teman, tidak juga ke sekolah. Nah, bagaimana sih kita bisa mengelola mood mereka dan mengelola psikologis mereka selama di rumah aja? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama psikolog kita. Ada Anti Jovita. Halo Anti, apa kabar? Baik, Dika. Dika gimana kabarnya? Oh, baik. Anti, ini kita sudah hampir 1 tahun ya menjalani kehidupan dengan pola yang baru. Karena selama pandemi mayoritas kita hidup lebih banyak menjalani dalam rumah aja. Nah, kalau kita saja yang orang dewasa yang mungkin masih ada mobilitas keluar itu masih mengalami kecemasan, stres, bagaimana anak-anak kan ya Anti. Nah, Anti melihat kondisi ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, benar sekali Dika. Apalagi anak-anak itu kan waktunya memang masa mereka bermain, eksplorasi. Dimana namanya eksplorasi itu berarti kan tidak hanya di dalam rumah. Justru lebih mengasihkan tuh justru di luar rumah kan ya. Di kebun, kemudian juga ke sebelah misalnya, kemudian juga di area-area dekat rumah. Betul. Gitu. Apalagi main ke rumah teman tuh asik banget. Nah, tapi karena pandemi ini mereka diharuskan kan tinggal di rumah. Nah, itu sebetulnya membuat kebosanan, kejenuhan pada anak, apalagi sudah berlangsung dari Februari sampai sekarang. Betul. Kan. Nah, oleh karena itu memang harus pandai-pandainya kita orang tua memberikan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan bagi anak, sehingga walaupun si anak-anak ini ada di dalam rumah, tapi tetap aja dia tetap merasakan keasikan dan kesenangan itu, Dika. Nah, itu dia Anti. Tapi Anti kalau bisa kita jelaskan mungkin ya untuk pemirsa di rumah, apa sih indikasinya kalau kita melihat anak kita kayaknya udah mulai stres deh, atau mulai merasa jenuh yang berlebihan karena dia harus menjalani banyak aktivitas dalam rumah aja. Apa aja indikasinya sebenarnya Anti? Ya, indikasinya sebetulnya ada beberapa gitu ya. Yang paling gampang terlihat adalah adanya perubahan perilaku. Karena anak-anak itu kan keterbatasan dalam mengungkapkan sesuatu lewat kata-kata ya. Jadi kita paling gampang lihat lewat perilaku. Misalnya contohnya adalah lebih uring-uringan, kemudian lebih suka marah-marah, apa-apa bad mood gitu ya. Terus kemudian kedua kita bisa lihat sama jadwal rutinitasnya. Misalnya contohnya biasanya itu diminta untuk tidur jam 9 dia oke-oke aja. Tapi ini kayak resah gitu, maksudnya nanti aja lah gitu ya. Terus kemudian ada anak-anak juga yang mengalami gangguan makan gitu. Jadi kayak mogok makan atau justru makannya tuh berlipat-lipat dari yang biasanya gitu. Nah, terus kemudian kita juga bisa lihat apakah kemudian cara dia memperlakukan orang-orang di rumah itu berbeda atau enggak. Contohnya misalnya tadinya itu bisa ngomong baik-baik, tapi kemudian sekarang jadi kayak apa-apa ngebentak gitu ya, apa-apa tantrum, guling-gulingan di lantai misalnya seperti itu. Terus kemudian marah-marah sama semua orang, mau mengungkapkan sesuatu pakai banting-banting. Nah itu, jadi kalau ada perubahan, nah itu berarti kita bisa kategorikan anak kita sedang mengalami stres. Oke, jadi sebenarnya kalau sebagai orang tua harus benar-benar juga punya responsif gitu ya, melihat ada kebiasaan anak yang berubah. Betul. Tadi mulai dari yang makannya jadi kurang, bahkan makannya jadi lebih pun kalau kita lihat kan kadang-kadang orang tua, aduh makan anakku tambah banyak, seneng. Padahal mungkin itu satu indikasi bahwa dia mulai cemas gitu ya, atau mulai jenuh dalam rumah. Nanti ini mungkin apakah saat seperti apa orang tua harus sudah mulai ambil tindakan atau mulai harus putar otak untuk bisa menghadirkan lagi suasana yang nyaman untuk anak? Iya, jadi pada saat sudah terjadi yang tadi dikatakan ada perubahan emosi, perubahan perilaku, kemudian juga perubahan biologis keseharian gitu ya. Nah ini berarti kan sudah warning, jadi alarm buat orang tua bahwa aku berarti harus melakukan hal lain di luar rutinitas. Karena berarti ini anak sudah cukup bosan dengan hal-hal yang berjalan seperti ini. Gitu ya. Nah sehingga dituntut memang kreativitas orang tua, Rika, untuk bisa menciptakan hal-hal baru di dalam rumah gitu. Nah tentunya gimana caranya? Satu, memang bisa sekali orang tua itu baca literatur misalnya dari website-website atau kemudian dari Google dan sebagainya. Bisa juga mengikuti, nah ini kan lagi musim-musim webinar parenting ya. Nah itu kalau ada webinar parenting diikuti. Atau kemudian acara-acara seperti ini nih Rika, ya kan acara kumpul keluarga. Nah jadi bisa menginspirasi dan bisa membuat orang tua itu jadi kemudian merasa bahwa oh iya ya aku harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nah paling gampang melakukan sesuatu berbeda adalah kalau anak-anak lewat permainan. Contohnya misalnya kita biasa hanya bermain contohnya di
dalam ruangan. Nah, sekarang ini sebetulnya sudah boleh kok bermain di luar ruangan, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada dan jumlahnya juga dibatasi gitu untuk interaksi anggota yang memang bermain di luar rumah. Kemudian juga misalnya di dalam rumah pun tadinya misalnya hanya berkaitan dengan baca tulis hitung gitu ya, kemudian nonton TV dan sebagainya. Nah, sekarang ditambah lagi misalnya aktivitas motorik fisik dan bergerak gitu. Misalnya contohnya kejar-kejaran di dalam rumah, ya, main bola di dalam rumah gitu ya. Atau kemudian menyembunyikan harta karun sehingga kita bilang, "Ayo kita cari bareng yuk anak-anak," gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi membuat anak-anak excited. Terus kalau misalnya udah kehabisan ide, mulai tuh misalnya bisa beli permainan-permainan tradisional atau kemudian board game yang bisa memang dilakukan untuk bermain bersama di dalam keluarga dengan anggota keluarga. Seru banget. Jadi nggak cuma menghadirkan permainan untuk anak aja, tapi sebenarnya semua anggota keluarga bisa terlibat ya, Onti ya. Ini seru banget deh. Tapi kita akan bahas lagi dan nanti ada 2 orang tua juga yang akan berbagi informasi, berbagi cerita juga selama mereka menjalani kehidupan di rumah selama pandemi dan juga mengelola mood anak-anaknya ya, Onti ya. Tapi setelah jeda berikut ya. Nah, pemirsa, kita masih akan kembali lagi. Kita akan bahas bagaimana sih mengelola psikologis anak selama pandemi. Tapi setelah jeda berikut, tetap bersama kami ya di Kumpul Keluarga.